para pencinta Korean movie, selamat datang di channel Recap 21. Nah, bagi para pecinta drama Korea, tak asing lagi dong dengan Kapten Lee. Ya, benar banget nih, yaitu Hyun Bin. Di sini kita akan merecap film Korea yang berjudul The Swindlers. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Jang Chan-won ini bergenre kriminal dan dirilis perdana pada tanggal 22 November 2017. Nah, langsung aja kita recap filmnya. Film ini diawali dengan seseorang yang bernama Tae-dong yang didatangi oleh rekan-rekannya yang mengatakan bahwa mereka telah ditipu tempat yang berkedok tempat ibadah, di mana mereka menitipkan uang para pengikutnya. Penipu ini bernama Jang Du-chil yang membawa kabur semua uang mereka. Rekan dan keluarga pun menyalahkan si Tae-dong karena dialah yang mengajak mereka untuk ikut. Padahal Tae-dong pun merupakan korban. Ia pun menggunakan uang warisan ayahnya. Karena merasa bersalah, Tae-dong pun memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari lantai atas. Di tempat lain, ada seseorang pria dengan penampilan rambut acak-acakan dan berkacamata sedang dikejar oleh sekelompok orang karena mencuri sebuah jam tangan. Tetapi ia berhasil bersembunyi di sebuah tempat kerja ayahnya. Pria ini bernama Wang Jisung yang diperankan oleh Hyun Bin. Ia melihat ayahnya sedang membuat paspor palsu untuk pria yang bernama Jang Du-chil, di mana pria ini merupakan penipu yang telah membawa uang para jemaah. Ayah Wang Jisung langsung mengantarkan paspor tersebut ke Jang Du-chil, di mana Jang Du-chil ini berniat untuk kabur ke Cina. Akan tetapi, keesokan harinya ayah Wang Jisung ditemukan meninggal gantung diri di tempat pertemuan. Datang ke lokasi pun terkejut, dan hasil otopsi tidak ada ditemukan tanda kekerasan pada jasad ayahnya. Jisung yang tidak percaya hal tersebut pun bertekad akan membalaskan kematian ayahnya. Ia pun akhirnya pergi mencari Jang Du-chil ke Cina. Namun, Jang Du-chil ternyata dikabarkan telah meninggal dunia. Kepolisian pun sudah mendapatkan rekaman pemakaman serta sertifikat kematiannya. Walaupun begitu, banyak saksi mata yang menyebutkan bahwa Jang Du-chil ini masih hidup dan telah memalsukan kematiannya. Di atas gedung sedang ada pertemuan 4 orang, di mana terdiri dari penipu wanita yang bernama Chunja, pria penipu bernama Gok Soldong, seorang hacker yang bernama Sip Kim. Mereka semua datang atas panggilan seorang jaksa yang bernama Park Hee-soo. Ini merupakan kerjasama antara penipu dan jaksa. Tujuan mereka untuk menyelidiki seseorang penipu yang bernama Lee Kang-suk, di mana pernah bekerja sama dengan Jang Du-chil. Jaksa Park ingin membungkam Lee Kang-suk, karena itu ia butuh rekan penipunya untuk masuk ke rumah Lee mengambil buku daftar nama. Ketika jaksa pergi untuk menangkap Lee, ternyata Lee telah ditipu seseorang. Kali ini sebagai penipu, ia malah menjadi korban penipuan. Awalnya, Lee Kang-suk ingin menipu pria tua di tempat lelang barang sitaan, di mana seharusnya Pak Tua membayar Lee sebanyak 500 juta. Tetapi karena memiliki utang 100 juta, pihak bank tidak mengizinkan Pak Tua mentransfer uang yang berada di luar negeri. Lee menekankan kalau uangnya tidak ada hari ini, maka kesepakatan mereka pun batal. Tanpa pikir panjang, Pak Tua langsung membatalkan kesepakatannya. Lee yang tidak ingin rencananya gagal, akhirnya membayarkan utang Pak Tua, sehingga Lee bisa mendapatkan uang kesepakatannya. Saat di bank, Pak Tua menjelaskan bahwa proses memakan waktu selama 20 menit dan ia meminta izin ke toilet. Karena curiga, Lee pun mengikutinya. Toilet tersebut tidak memiliki jendela dan hanya ada satu pintu masuk. Karena terlalu lama menunggu, Lee pun masuk ke toilet dan ternyata Pak Tua sudah tidak ada lagi di dalamnya. Pun merasa sangat kesal karena dia seorang penipu malah ditipu oleh penipu. Jaksa Park pun meminta anggota penipunya untuk mencek rekaman CCTV. Akhirnya, mereka menemukan seseorang pria yang mencurigakan. Pria tersebut belum pernah masuk ke sana, tetapi ditemukan keluar dari toilet. Ketika wajah pria itu terlihat, ternyata Sok-dong mengenali pria tersebut karena ia pernah masuk penjara ulah Wang Jisung yang hanya menipu para penipu.
Hacker Kim pun melacak keberadaan Jisung dengan plat nomor mobilnya. Ternyata Jisung tinggal di sebuah apartemen. Jaksa Park dan Sok-dong pun langsung mendatangi lokasi tersebut. Setelah di sana, ternyata apartemennya telah kosong. Hacker Kim pun menginformasikan bahwa Jisung akan segera kabur. Jaksa Park dan Sok-dong pun bergegas mengejar Jisung. Dibantu oleh Hacker Kim menggunakan rekaman CCTV, mereka berhasil menemukan Jisung dan menabrak mobil Jisung yang mengakibatkan Jisung pingsan dan terluka di bagian kepalanya. Saat Jisung sadar, ia telah berada di sebuah ruangan bersama Jaksa Park dengan tangan diborgol. Jaksa Park pun langsung bertanya kepada ia, mengapa ia menipu Lee? Ternyata Lee ingin dijadikan umpan untuk target yang lebih besar, yaitu Jang Duchil. Ia percaya bahwa Jang Duchil masih hidup karena ia pernah bertemu langsung 4 tahun lalu di Thailand. Park pun bertemu dengan para anggota korup. Ia memberitahu bahwa Jang Duchil masih hidup. Mereka pun semua panik dan meminta Jaksa Park untuk membereskan semua ini. Jaksa Park pun kembali menemui Jisung yang sedang ia tahan dan bertanya kepada Jisung kenapa ia ingin menangkap Jang Duchil. Jisung pun menjawab bahwa ia ingin membalaskan dendamnya. Akhirnya Jaksa Park pun memberi tawaran kepada Jisung untuk bekerja sama menangkap Jang Duchil. Pertama mereka adalah menjadikan Lee sebagai umpan dengan hal favorit Lee, yaitu bisnis properti. Lee yang menguping sandiwara Jisung dan Sok-dong yang berada di dalam tahanan pun tertarik dengan pembicaraan Jisung dan Sok-dong. Selanjutnya, Jaksa Park membebaskan Lee. Ketika di luar kantor polisi, Lee ternyata mengikuti Jisung. Ketika berada di kasino, Jisung dengan sengaja menabrak Lee dan berpura-pura tidak mengenalinya. Sedangkan di lain tempat, Hacker Kim dan Chunja diam-diam memasang CCTV di kantor Lee untuk mengawasi semua aktivitas Lee. Mengatakan pada Lee bahwa ia sedang mencari rekan bisnis untuk kasino miliknya. Ia berkata bahwa keuntungannya bisa mencapai 80% dalam waktu 6 bulan dan ia membutuhkan dana sebanyak 1 miliar. Lee pun tertarik dengan hal itu. Tim memantau aktivitas Lee yang mencari dana sebanyak 1 miliar ke rekan bisnisnya. Menurut Jisung, rekan Lee yang mempunyai dana sebanyak itu hanya ada 1 orang, yaitu Jang Duchil. Akhirnya Lee menelpon seseorang dengan panggilan internasional. Jisung mengingat suara itu adalah suara Jang Duchil. Ia akan mengirimkan seseorang utusan untuk berurusan dengan Jisung. Dan semua orang di dalam ruangan pun akhirnya percaya bahwa Jang Duchil masih hidup dan memasukkan kematiannya. Harinya, seseorang yang bernama Kok Sung-gun bertemu dengan Lee untuk melihat langsung bisnis kasino milik Jisung. Namun, setelah membaca ketentuan yang ada, Sung-gun merasa curiga karena ketentuannya yang terlalu mudah dan sangat beresiko. Ia pun membatalkan rencana bisnis mereka. Kali ini, tugas Chunja untuk mendekati Sung-gun pun akhirnya berhasil mendekati Sung-gun. Ia pun mengadakan pertemuan di sebuah bar untuk minum bersama. Ketika malam harinya di kamar Sung-gun, Chunja berpura-pura ingin menonton TV dan Sung-gun terkejut melihat pemberitaan TV bahwa Jang Duchil masih hidup. Ia pun langsung menelpon Jang Duchil. Dari pembicaraan mereka, akhirnya diketahui bahwa Jang Duchil tidak berada di Thailand, melainkan di Korea. Ketika Sung-gun ingin bertemu dengan Jang Duchil, Chunja diam-diam mengikutinya. Dan benar saja, ternyata Sung-gun bertemu dengan Jang Duchil. Jaksa Park pun bergegas menuju lokasi Jang Duchil dan Sung-gun bertemu. Sok-dong yang melihat Jang Duchil yang sedang memasuk ke kereta gantung pun segera memberitahukan ke Jaksa Park. Tetapi ia gagal mencapai kereta gantung tersebut. Di sanalah Jaksa Park melihat wajah Jang Duchil. Lokasi lain, orang suruhan Jaksa Park yang bertugas memata-matai Jisung melihat Jisung sedang mengadakan pertemuan dengan reporter Choi untuk membahas daftar nama suap Jang Duchil. Akhirnya, semua anggota penipu Jaksa Park mengetahui bahwa mereka semua telah ditipu oleh Jisung. Reporter Kim mengatakan bahwa bukan hanya Jang Duchil yang mengetahuinya, tetapi ada satu orang lagi yang tahu, yaitu Jaksa Park. Dari mata-matanya tersebut, Jaksa Park mengetahui bahwa seseorang yang ia bunuh adalah ayah Jisung, si kabut malam.
Faktanya bahwa ayah Jisung meninggal bukan bunuh diri, melainkan dibunuh oleh jaksa Park atas perintah Jang Duchil. Keesokan harinya, Seunggun bertemu lagi dengan Jisung untuk bekerja sama. Seunggun menyodorkan sebuah koper yang berisi surat sertifikat deposito yang bernilai 300 miliar. Jisung pun langsung menerima tawaran kerja sama tersebut. Jaksa Park ingin membunuh Lee dengan cara seakan-akan bunuh diri. Tetapi Lee yang tidak ingin mati akhirnya mengatakan hal sebenarnya, bahwa ia dengan sengaja menyebarkan rumor daftar suap dan ia dibayar oleh Pak Tua yang menipunya. Seperti kita ketahui di awal bahwa identitas Pak Tua tersebut adalah Jisung. Ternyata Lee sebenarnya tidak ditipu oleh Pak Tua, melainkan Jisung dengan sengaja mendekati Lee dan menyogoknya. Harinya, Jisung melakukan transaksi bom bensin dengan menukarkan uang 30 miliar dengan sertifikat deposito 300 miliar. Tetapi dari belakang, Sok-dong pun membekap Jisung atas perintah jaksa Park. Markas jaksa Park, Jisung pun langsung disiksa karena selama ini telah berusaha menipu jaksa Park. Kemudian tidak berapa lama jaksa Park mendapatkan panggilan dari orang suruhannya bahwa Seunggun, Jang Duchil serta uang 30 miliar telah hilang. Jisung yang sebenarnya di sini terungkap bahwa ia ingin mencari orang yang membunuh ayahnya, yaitu jaksa Park. Jisung sebenarnya telah lama mengikuti aktivitas jaksa Park dan untuk mengakhiri semua ini ia butuh hacker Kim dan Chunja. Di suatu tempat, Jisung menghubungi Seunggun untuk bertemu. Namun setelah menutup telepon, anak buah jaksa Park pun langsung menahan Jisung. Awalnya ia ingin mengancam jaksa Park dengan daftar suap yang ia miliki. Tetapi flashdisk yang berisikan daftar suap itu telah dipegang oleh jaksa Park. Sok-dong lah yang memberikan daftar itu ke jaksa Park. Jisung, Chunja, dan hacker Kim pun akhirnya ditahan oleh jaksa Kim untuk dihabisi. Pun mendapatkan telepon dari anak buah gangster yang bekerja sama dengan ia. Mereka mengatakan bahwa sertifikat deposito yang ia bawa itu adalah palsu. Beberapa saat kemudian, Seunggun tiba di lokasi dan terlihat Jang Duchil ikut bersamanya. Ketika mereka masuk, anak buah jaksa Park pun langsung menyergapnya. Ketika membuka topi, ternyata orang tersebut bukanlah Jang Duchil, melainkan Jisung yang sedang menyamar. Akhirnya jaksa Park pun tersadar bahwa orang yang ia lihat di kereta bukanlah Jang Duchil, melainkan Jisung yang menyamar menggunakan wajah palsu. Jaksa Park pun langsung menodongkan pistol ke Jisung, tetapi dari belakang Sok-dong pun ikut menodongkan pistol ke kepala jaksa Park. Akhirnya semua terungkap bahwa Sok-dong sebenarnya adalah rekan Jisung. Meninggal bunuh diri karena melompat dari atas gedung merupakan keluarga Gok So-dong. Istri Seunggun pun bunuh diri karena kasus penipuan Jang Duchil yang dibantu oleh jaksa Park. Bertiga berencana untuk menipu jaksa Park dengan berkali-kali dan membayar semuanya karena keserakahan jaksa Park mereka akhirnya berhasil. Jaksa Park pun mengatakan bahwa mereka melakukan hal yang sia-sia saja karena para penguasa dengan mudah menutupi kebenarannya. Tetapi sesaat kemudian Chunja pun masuk membawa semua para pejabat yang terlibat, diikuti polisi pun tiba di lokasi bersama para reporter yang ingin meliput kejadian itu. Ternyata semua kejadian tersebut telah disiarkan secara langsung oleh hacker Kim. Semua orang tahu kasus skandal suap dan pembunuhan oleh jaksa Park. Kemudian jaksa Park pun dipenjara. Jisung yang telah keluar dari penjara kembali ke kantor ayahnya. Ternyata di sana telah ada teman-temannya yang menyambut dan uang 30 miliar pun disimpan di sana. Jisung pun diminta untuk menyusun rencana kembali. Target mereka masih satu lagi, yaitu Jang Duchil. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi recap film Oppa Hyun Bin, The Swindlers. Bagi yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Sampai jumpa di recap film selanjutnya. Bye-bye!